Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali melakukan penahanan terhadap satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada proyek penataan situs Benteng Putri Hijau Medan pada 11 Maret 2025 kemarin. Kali ini yang menjerat adalah Zumri Sultoni, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara. Penahanan terhadap Zumri dilakukan setelah ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumatera Utara. Zumri yang mengenakan rompi tahanan berwarna pink digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke lapas kelas 1 Tanjung Kusta Medan. Kasus ini berkaitan dengan proyek penataan situs Benteng Putri Hijau yang berada di Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2022. Penataan situs yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai sejarah ini ternyata berujung pada kerugian negara yang cukup besar, mencapai sekitar 800 juta rupiah. Dalam proyek tersebut terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, serta adanya andedum yang dilakukan sebanyak 2 kali. Selain itu ditemukan pula adanya kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dapat juga kami sampaikan bersama Pak Kasih Penerangan Hukum bahwasanya yang ditahan pada Selasa 11 Maret 2025 oleh tim Itsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial ZS sebagai PPK pada kegiatan tersebut, ya, kegiatan penataan situs Benteng Putri Hijau tahun anggaran 2022. Kebetulan yang bersangkutan juga sebagai kepala dinas. Kerugian 800 juta lebih dari perhitungan oleh ahli dan disimpulkan 800 juta lebih ada kekurangan volume, dalam artian tidak sesuai dengan spesifikasi, dan di dalam pelaksanaannya ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Ini sudah terlambat, pelaksanaannya sudah terlambat penyelesaiannya. Tapi kenapa sampai terjadi? Secara administrasi kan sudah menyalahi, kemudian volumenya kemudian dihitung oleh ahli tidak sesuai. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka diduga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, Kejati Sumatera Utara telah menahan 3 tersangka lain yang terkait dengan perkara ini. Tersangka tersebut antara lain yang berinisial CP, seorang pejabat fungsional pamong budaya pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, yang juga berperan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan RKM, seorang karyawan swasta dari CV, Citra Pramatra, yang bertindak sebagai konsultan pengawas, dan RS Wakil Direktur dari CV Kenanga, yang merupakan rekanan dalam proyek tersebut. Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara, Adre Wanda Ginting, menegaskan bahwa tindakan para tersangka telah merugikan negara, dan mereka dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentunya terhadap JS ini dilakukan penahanan oleh tim penyidik karena telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, berusaha atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Terhadap JS ini disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tindak pidana korupsi. Terima kasih. Kejaksaan berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini dan memastikan para pelaku mendapat sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan terus menindak tegas para pelaku korupsi, khususnya yang merugikan negara dalam proyek-proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Dodi BITV melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.